Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamin Trido dengan NIM A1S1230069. Saya adalah mahasiswi program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan mempraktekkan kegiatan layanan informasi guna memenuhi tugas individu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan kecerahan mata ya adik-adik. Nah, Ibu merasa senang dan bahagia berada dalam ruang kelas ini bersama dengan adik-adik semua. Nah, tentunya kita akan melakukan kegiatan yang amat sangat bermanfaat dan juga menyenangkan untuk adik-adik semua. Nah, baik sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik, agar apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan apa yang Ibu sampaikan pun dapat diterima oleh adik-adik, lalu diserap, disimpan, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kok pada tegang-tegang banget sih? Kita ice breaking dulu gimana? Mau ice breaking? Oke. Jadi kalau misalnya Ibu bilang apel, itu kalian berdiri. Kalau misalnya Ibu bilang jeruk, kalian injek bumi. Kalau misalnya Ibu bilang anggur, kalian ketawa hahaha. Kalau misalnya, udah deh kayaknya itu aja. Susah ya? Oke. Apel. Nah, ada yang salah nggak? Jeruk, anggur, jeruk, anggur. Oke. Udah? Udah bisa fokus belum adik-adik? Udah, oke. Nah, adik-adik siap nggak nih untuk memulai materi hari ini? Siap? Oh, udah pada kepo ya materinya, Pak? Oke. Jadi, topik kali ini yang akan kita bahas yaitu temanya merangkum materi dengan judul Ringkas Saja, Paham. Nah, apa sih merangkum materi itu? Kita ke slide selanjutnya ya adik-adik sekalian. Nah, pengertian, ada yang tahu nggak merangkum materi itu apa sih? Oke, boleh Salsa. Nah, benar kata Salsa. Merangkum materi itu kita tuh ngeringkas dari buku mata pelajaran supaya kita tuh bisa membacanya dengan mudah. Ada yang lain? Oh, nggak ada ya? Oke, baiklah. Jadi, merangkum materi adalah teknik utama dalam suatu teks, nah lalu menuliskannya kembali dengan bahasa yang lebih ringkas, padat, dan mudah dipahami. Nah, ini nih kita nih ngambil inti dari materi itu aja. Jangan semuanya disalin, karena kalau semuanya disalin, kita sama aja nulis ulang nggak sih, bukan ngerangkum materi. Nah, mengerangkum materi ini juga untuk kita meningkatkan daya ingat. Jadi daya ingat kita tuh gampang gitu loh. Kalau misalnya kita ngapalin satu buku itu kan susah. Nah, kalau dengan merangkum materi ini, yang kedua ada tujuannya. Nah, tujuan dari merangkum materi itu apa sih? Nah, yang pertama ada meningkatkan pemahaman, yaitu membantu menyaring inti informasi dalam materi. Nah, ini tuh mempermudah adik-adik untuk mencari tahu informasi yang inti aja, yang nggak semuanya kalian baca. Jadi, misalnya kalau untuk waktu ujian, jadi kalian tuh lebih mudah, oh ini yang bakal keluar, misalnya gitu. Nah, yang kedua ada menghemat waktu.
mengurangi waktu saat membaca ulang materi yang panjang. Nah, ini tuh berguna banget saat adik-adik tuh mau ujian. Jadi misalnya kalian mau ujian kan sehari tuh berapa mata pelajaran kalau misalnya UAS atau UTS? Oh, 2 ya? Nah, 2. Misalnya kalau misalnya kita belajar di hari Senin, itu kan hari Minggu buat materi hari Senin masih bisa. Tapi kalau dari hari Senin ke hari Selasa kan ada misalnya ada matematika, ada bahasa Inggris, nah lebih susah kan. Nah, dengan merangkum materi ini, kita tuh waktunya tuh lebih mengurangi. Kita masih bisa istirahat, masih bisa makan gitu. Jadi membaca materi-materi yang inti-inti aja gitu. Jadi kita nggak harus membaca satu buku penuh tuh nggak. Jadi, yang ketiga, ada meningkatkan daya ingat. Nah, proses merangkum ini melibatkan penyusunan kembali informasi dalam bentuk yang sederhana. Jadi kan, tadi kan, yang tujuan pertama kan menyaring inti informasi. Nah, nyaring informasi ini dapat membantu otak, dalam proses mengingat. Jadi, nggak mudah lupa gitu, dengan lebih mudah sehingga meningkatkan daya ingat yang sangat panjang gitu. Selanjutnya ada langkah-langkah merangkum. Nah, langkah-langkah merangkum itu yaitu pertama, membaca materi dengan teliti. Nah, kalian tuh membaca sebelum buat rangkum kalian tuh baca dulu semuanya. Kalian baca. Nah, habis itu kan pasti saat lagi proses membaca kan ada nemu-nemu tuh kata kunci. Nah, kalian tandai. Nah, ini tuh bertujuan tuh memahami konsep dasar dan kalian tuh dapat gambaran umum gitu. Nah, yang kedua tuh identifikasi poin-poin utama dengan menandai kata yang penting. Nah, poin utama tuh biasanya tuh kayak pengertian, prinsip, teori, atau langkah-langkah. Nah, itu biasanya. Nah, kalian tuh dari misalnya pengertian, kalian ambil 3 kata, 4 kata, atau misalkan kalau pengertian panjang tuh, bisa 2 titik atau 3 titik, titik. Mungkin kalian bisa ambil kesimpulan di satu titik aja. Nah, yang ketiga, dan tuliskan dengan kata-kata sendiri. Nah, hindari menyalin semua teks. Nah, kenapa disuruh pakai kata-kata sendiri? Biasanya kalau kita menulis dengan kata-kata sendiri itu lebih mudah diingat. Nah, karena kita tuh nulis tuh pakai kata-kata kita sendiri. Nah, itu tuh memperkuat pemahaman dan mengurangi kita meminimalisirkan kalau kita tuh lupa. Nah, biasanya tuh pasti ingat kalau kita tuh buat kata-kata sendiri. Nah, hindari teks menyalin semua teks. Nah, kalau menyalin semua teks itu sama aja kalian menuliskan ulang apa yang di buku. Jadi buat apa kalau kalian merangkum tapi kalian nulis semua yang ada di buku? Kan yang di buku udah ada gitu. Bener nggak adik-adik? Bener kan? Nah, jadi kalian ambillah poin-poinnya. Nah, yang keempat ada gunakan struktur dengan jelas dan disusun secara teratur. Nah, kalian nih jangan berantakan. Misalnya kalian prinsip dulu, terus teori dulu, terus baru pengertian. Nah, disusun secara urut. Jadi pengertian, prinsip, teori, ciri-ciri misalnya atau langkah-langkah itu urut. Biar kalian ngafalnya tuh lebih mudah gitu, noh. Gitu. Nah, udah kan. Nah, tadi juga itu kan kalau merangkum kan kita jadi lebih cepat juga kan membaca itu tujuannya. Nah, jadi lebih efisien kalian merangkum atau kalian baca buku. Merangkum kan? Nah, oke. Ibu punya contoh merangkum. Kita lihat selanjutnya ya adik-adik. Nah, ini Ibu punya contoh teks merangkum dengan teratur struktur dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, fungsi, unsur-unsur, struktur, kaidah kebahasaan. Nah, kelihatan nggak adik-adik? Oh, kelihatan. Gimana? Ini lebih mudah dipahami atau kalian baca buku? Nah, lebih enak ini kan, juga enak dilihat, enak dipandang. Jadi kalian ada ini nih faktor kalian mendukung kalian untuk membaca gitu karena ngelihatnya bagus, jadi mood gitu. Kalau kalau ngelihatnya tulisan hitam putih kan kadang nggak mood. Nah, ini tuh ini juga biar kalau misalnya kalian mau ujian, kalian nggak harus baca satu buku, dua buku banyak-banyak gitu. Kalau ini kan
gampang, cepat. Jadi kalian tuh bisa cepat istirahat, bisa cepat mengingat. Nah, kalau misalnya lagi ada soal ujian pun kalian menemukan kata kunci yang kalian baca. Sedangkan kalau misalnya kalian baca buku kan kayak, aduh, apa ya kemarin ini apa ya lupa gini-gini. Nah, kalau ini kan tahu karena kata kuncinya sedikit kata kunci utama. Gitu adik-adik. Oke, kita udah di akhir kegiatan ya adik-adik. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu merangkum adalah sesuatu yang penting dalam proses belajar. Mengapa seperti itu? Karena dalam merangkum kita waktunya lebih efisien, lebih cepat. Nah, kalau untuk ujian kita yang lain masih belajar kita udah selesai, lebih mudah menghafal. Nah, coba yang lain ada yang berani kesimpulan untuk materi hari ini? Oke, Eka boleh. Nah, betul Eka. Kata Eka, kalau merangkum tuh lebih mood, Bu. Lebih enak dipandangnya. Benar kan tadi kata Ibu bilang? Bagus Eka. Terima kasih ya Eka atas kesimpulannya. Nah, gimana jadi teman-teman? Kalian masih mau merangkum atau mau membaca buku keseluruhan? Merangkum kan? Nah, betul. Oke, mulai sekarang setiap ada guru yang mengajar atau misalnya materi pelajaran habis, rangkum ya, teman-teman. Kalau kalau waktunya belum cukup karena kebanyakan tugas di rumah dirangkum. Biar waktu di rumah tuh kalian baca ulang mengerti. Kalau misalnya kalian di sekolah belum mengerti. Oke, eh, minggu depan kita akan membahas meningkatkan kepercayaan diri. Nah, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi dimulai dengan berdoa, kita ditutup juga dengan berdoa ya teman-teman. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.